Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan perbuatan agar ibadah puasa kita benar-benar berkualitas. Sebab hakikat puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari segala hal yang dapat mengurangi nilai ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama bagaimana cara menjaga kualitas puasa kita agar semakin bernilai di sisi Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam menyambut bulan Ramadan, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh umat muslim. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti membeli sajadah baru atau pakaian baru untuk sholat tarawih di masjid, tetapi juga persiapan spiritual yang mendalam. Ramadan bukan sekadar tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang mempersiapkan iman, ketahanan mental, dan pengetahuan akan ibadah tersebut. Ustadz Yusuf Sandi dalam siaran radio Kajian Islam Jakarta menegaskan bahwa persiapan iman menjadi hal utama dalam menyambut Ramadan dan iman adalah fondasi utama dalam menjalankan ibadah puasa. Memperkuat iman melalui taubat dan istighfar menjadi kunci agar puasa kita tetap konsisten dan bermakna. Iman yang kuat akan membantu kita menjaga puasa dengan baik, meskipun godaan untuk melanggarnya muncul, ujarnya. Selain itu, persiapan mental menurut Ustadz Yusuf juga tidak kalah pentingnya. Ramadan membutuhkan energi dan ketahanan mental yang kuat. Memahami bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan mental yang kuat dan menjalankannya. Kita perlu mempersiapkan diri secara mental untuk menahan godaan dan mencapai pahala yang lebih besar. Kemudian, pengetahuan tentang hukum-hukum puasa juga menjadi hal yang penting. Mengerti apa yang membatalkan puasa, bagaimana mengganti puasa yang terlewatkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah tersebut sangatlah penting. Dengan pengetahuan cukup, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan benar dan mendapatkan pahala yang maksimal, ucapnya. Memperkuat iman melalui taubat dan istighfar menjadi kunci agar puasa kita tetap konsisten dan bermakna. Ustadz Yusuf juga menekankan pentingnya berbagi dalam Ramadan, menjadi lebih peduli terhadap sesama sebagai berbagi rezeki dan menunaikan zakat fitrah adalah bagian penting dari ibadah Ramadan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala juga disorot Ustadz Yusuf Sandi. Menurutnya, Ramadan adalah bulan penuh berkah yang menjadi kesempatan emas untuk diri kepadanya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan perbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan melakukan zikir, katanya. Selain itu, Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kepedulian sosial menjadi bagian integrasi dan ibadah Ramadan. Memberikan sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah menjadi bagian penting dari ibadah kita di bulan suci ini.
Ustadz Yusuf Sandi juga mengatakan pentingnya berbagi dalam Ramadan, menjadi lebih peduli terhadap sesama, berbagi rezeki, dan menunaikan zakat fitrah adalah bagian penting dari ibadah Ramadan. Selain bulan Ramadan, kita juga diajarkan untuk menjaga lisan dan perkataan buruk, menyebarkan ghibah dan fitnah. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan lidah, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh dan melakukan perbuatan yang tidak diizinkan. Di samping itu, penting untuk menjaga kesehatan tubuh selama Ramadan, menjaga pola makan yang seimbang saat berbuka puasa dan sahur, serta tetap aktif bergerak di siang hari akan membantu kesehatan tubuh selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga pola makan yang seimbang saat berbuka dan sahur serta tetap aktif bergerak di siang hari akan membantu menjaga stamina dan kesehatan tubuh selama menjalankan ibadah puasa. Dalam mengakhiri Ramadan, kata Ustadz Yusuf juga perlu memperhatikan ibadah malam takbiran dan hari raya Idul Fitri, menjaga silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman, serta mengucapkan maaf dan maafkan menjadi bagian penting di akhir Ramadan. Dengan persiapan yang matang dalam aspek spiritual, sosial, dan kesehatan, kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan meraih berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadi momen yang membawa kita semua lebih dekat kepadanya, meningkatkan ketakwaan serta keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga kualitas puasa kita, tidak hanya dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga dengan menjaga hati, lisan, dan perbuatan agar semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan perbanyak amal kebaikan. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat keberkahan di bulan yang mulia ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.